Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Sri Utami Damayanti. Saya jurusan S1 PG PAUD. Hari ini saya akan membawakan narasi yang berjudul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari dari awal kemerdekaan sampai dengan masa era reformasi sampai dengan sekarang. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa Pancasila ini melalui banyak proses dari awal setelah kemerdekaan sampai dengan era sekarang. Terus banyak juga hal yang kita dapat pelajari dari berbagai proses yang dilalui oleh Pancasila ini. Sebelumnya saya juga mau meminta maaf apabila ada beberapa kata saya yang salah atau kurang berkenan, dan juga kadang ngomongnya kurang cepat atau terlalu lambat. Sekarang saya akan mulai dari masa awal setelah kemerdekaan. Masa awal setelah kemerdekaan itu dari tahun 1945 sampai dengan 1959 diawali dengan pengujian Pancasila ini terlihat bukan hanya dari kaum penjajah, tapi dari dari bangsa kita sendiri. Itu terlihat dari pemberontakan dari dari kaum PKI Madiun yang secara terang-terangan ingin mengubah ideologi Pancasila. Nah, setelah itu Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut dengan RIS. Dasar negara di berbagai negara bagian juga berbeda, menciptakan ketidakstabilan dan juga nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini benar-benar diuji dalam hal ini. Ini membuktikan bahwa Pancasila harus terus diperjuangkan. Nah, setelah itu selanjutnya masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Waktu itu Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini bisa disebut dengan demokrasi yang cukup bagus, namun pelaksanaannya justru menyimpang. Kenapa bisa dibilang menyimpang? Karena kekuasaan atau keputusannya terpusat ada di tangan presiden, dan presiden diangkat seumur hidup. Itu juga bukan hal yang baik. Terus puncaknya terjadi tragedinya G30 SPKI ini yang menjadi ancaman terhadap sila ketuhanan dan kemanusiaan. Dari masa ini kita mendapat pelajaran bahwa sebaik atau sebagus apapun ideologi Pancasila itu tidak akan benar jika disalahgunakan, jika kekuasaannya tidak terbatas. Seperti tadi saya bilang, kekuasaannya hanya terpusat pada presiden. Terus kemudian ada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Di masa Orde Baru ini Pancasila dijadikan asas tunggal. Di satu sisi Pancasila sangat dipropagandakan melalui program seperti P4. Di sisi lain Pancasila pelaksanaannya dijadikan alat politik untuk melegitimasi kekuasaan otoriter. Nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial pun menjadi terabaikan. Jadi karena adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Terus era ini juga kita mengajarkan bahwa dalam nilai-nilai Pancasila tersebut bukan cuma dihafalkan tapi juga diamalkan, terutama oleh penguasa yang ada di atas. Terus masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Era reformasi adalah kembalinya Pancasila pada rohnya, kembalinya Pancasila ke mode seutuhnya. Sebagai dasar yang terbuka dan demokratis, kebebasan berpendapat dibuka lebar, pers bebas, dan pemilu dilakukan secara langsung. Namun tantangannya berubah, ya. Pancasila kini diuji oleh radikalisme.
polarisasi politik, dan juga lunturnya etika sosial di ruang digital. Ini adalah panggilan bagi kita sebagai generasi muda. Kita itu bebas, namun kebebasan itu harus dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila. Tidak selamanya bebas dengan artian bebas sepenuhnya, tidak. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerakyatan, agar Pancasila ini tidak merusak bangsa, ya. Kebebasan ini tidak merusak bangsa. Dari seluruh sejarah ini dapat kita lihat bahwa kita bisa merefleksikan diri kita sebagai generasi muda. Menyimpulkan satu pelajaran adalah Pancasila adalah proses, bukan status akhir. Ancaman terhadap Pancasila itu tidak pernah hilang sampai saat ini, hanya bentuknya saja yang berubah. Bagi saya, relevansi Pancasila ini ada pada sila keempat dan sila kelima. Kita hidup di era digital, bisa dibilangkan sampai sekarang sudah ada AI-nya. Perbedaan pendapat sering direspon dengan ujaran kebencian, bukan hikmat kebijaksanaan. Bisa dibilang banyak kan berita-berita atau apapun itu yang disebarluaskan lewat sosmed, kadang itu hoax, bukan berita yang sesungguhnya, namun sudah banyak yang berkomentar dengan mengeluarkan ujaran-ujaran kebenciannya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda mendapatkan itu menjadi pelajaran terpenting dengan cara stop hate speech atau berhenti berkomentar negatif atau mengutarakan ujaran-ujaran kebencian pada hal-hal yang belum pasti, hal-hal yang belum benar seperti itu. Dan junjung etika digital, terapkan keadilan sosial dan menyebarkan kebenaran apapun itu, baik berita atau keadaan apapun, jangan menyebarkan hal-hal yang tidak sepenuhnya benar. Apalagi sekarang sudah ada sosmed seperti itu. Kalau kita terlalu cepat menggunakan sosmed tanpa menyebarkan hal-hal yang benar, itu bisa merusak nilai kita dan juga membuat orang lain mengirimkan ujaran-ujaran kebencian kepada kita, ya. Terus dari hal ini juga mari kita menjadikan Pancasila sebagai bukan hanya sebagai mata kuliah saja, namun sebagai kompas moral kita di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian narasi dari saya. Sukses selalu. Salam Pancasila.